harapan dalam kehampaan. Waktu tema ini disampaikan, maka kita coba merefleksikan satu pertanyaan yang penting. Adakah kita di dalam hidup pernah mengalami titik-titik kehampaan, titik-titik di mana kita merasa kita tidak berguna, kita tidak ada manfaatnya. Ketika kita menemukan bahwa hidup ini kacau balau, berantakan, tanpa tujuan. Tapi saudara, di dalam itu, jikalau kita kembali merenung, lalu Tuhan akan memberikan jawabannya kepada kita. Di dalam situasi dan kondisi demikian, Tuhan mengajarkan satu hal, supaya kita bergantung dan mengharapkan hanya kepada Tuhan. Ketika dikatakan bumi belum terbentuk, bumi kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari ayat ini, kita bisa mengajukan satu pertanyaan. Loh, ayat ini bicara tentang materi yang sudah ada. Padahal ayat 1 bicara tentang segala sesuatu belum ada. Lalu Tuhan menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi lanjut di ayat kedua, ayat itu menyatakan kepada kita bahwa ada materi dasarnya. Itu apa? Di situ dikatakan bumi belum berbentuk. Berarti kalau belum berbentuk, sudah ada. Lalu air sudah ada. Dari mana? Apakah tidak ada pertentangan dengan ayat 1? Coba kalau perhatikan baik-baik, ayat 1 bicara kepada kita bahwa Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Tetapi ayat 2 langsung masuk kepada kita bahwa di situ ada raw materialnya, ada bahan dasarnya. Apakah tidak berseberangan? Sebenarnya tidak ada pertentangan. Saya hanya coba untuk menyampaikan ini supaya kita berpikir dan kemudian menemukan jawaban tentu berdasarkan firman Tuhan ini. Pada dasarnya, jawaban firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ini terjadi dalam dua segmen. Yang pertama disebut sebagai creatio prima, dan yang kedua disebut sebagai creatio secunda. Ini ditulis dengan baik oleh Herman Bavinck, seorang teolog Belanda yang hidup pada abad 19 dan 20 tahun, abad 20 tahun-tahun kemarin. Abad 20 itu adalah 2 tahun 2000 ke bawah. 2001 ke atas, itu sudah masuk abad 21. Maka saya dan saudara adalah produk dan orang yang hidup di abad 20, lalu lanjut abad 21. Nah, Herman Bavinck ini sudah meninggal, dia hidup di abad 19, kemudian dia melanjutkan kehidupannya, Tuhan pimpin dia sampai abad 20. Dia menulis dalam bukunya, itu bagus sekali, Reform Dogmatics, dia menjelaskan tentang hal ini dengan dua pendekatan, dikatakan dua tahap. Tahap yang pertama tadi saya katakan adalah creatio prima, seperti ayat 1 mengatakan. Tetapi jangan saudara pikir, oh kalau begitu ada dua momen penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Ini terjadi dalam satu momen, tetapi dalam dua segmen. Yang pertama adalah creatio ex nihilo, creatio prima. Nah, di dalam karya ini Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka saudara tidak kaget ketika dikatakan manusia bukan hanya dicipta, tetapi juga dibentuk dari tanah liat. Itu artinya bahwa kita ini, unsur yang ada pada kita dari dua dimensi. Tapi khusus hari ini saya tidak jelaskan itu. Nanti kita akan bahas, kita akan renungkan. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, ada dua tahap penciptaan yang dijadikan satu sebagai satu penciptaan tunggal atau satu momen penciptaan di dalam framework penciptaan daripada Tuhan kita. Tentu langkah pertama Tuhan lakukan, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti ayat 1. Selain itu sebagai pembuka, selain pendahuluan, juga sekaligus menginputkan semua yang ada di dalam karya penciptaan, sekaligus menyatakan permulaan dari segala sesuatu, seperti yang ada di dalam bagian pertama, creatio prima, creatio ex nihilo. Dan setelah ini ada, barulah nanti ada creatio secunda, di mana kita belajar ada hari 1, 2, 3, dan sampai 6 sebagai bagian dari bagian atau segmen yang kedua dalam tahap penciptaan Allah. Dalam ayat itu mengatakan kepada kita, bumi belum terbentuk, 1, bumi kosong, bumi gelap gulita. 3 hal itu, di dalam teksnya itu bagus sekali, karena bukan hanya sekedar bumi kosong, bumi tanpa bentuk, bumi gelap gulita, tetapi mempunyai kandungan makna yang dalam. Disebut sebagai haaretz, lalu tohu, wabohu, wakosek. Tohu tidak berbentuk sama sekali, lalu wabohu itu kosong sama sekali. Kemudian dikatakan gelap gulita, sangat gelap gulita, artinya tidak ada cahaya, tidak ada terang.
Arti dari bagian-bagian itu, yang pertama, belum berbentuk atau tohu, itu sama dengan sebenarnya bumi ini tidak ada strukturnya, tidak ada tatanannya, tidak ada seperti yang saudara lihat, ada gunung, ada lembah, ada apa saja yang kita bisa pandang dengan mata. Saat Tuhan mencipta awal, dari yang tidak ada menjadi ada, tidak berbentuk, sudah pasti tidak ada kehidupan. Karena tidak berbentuk, yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan kosong, bohu, itu belum ada isinya. Bukan sama sekali hampa, tidak ada apa. Hampa dalam konteks ini sudah ada materi dasarnya, tetapi tidak ada fungsinya, tidak ada kehidupan, tidak bisa dipakai, tidak punya makna. Seperti itu adanya, maka disebut sebagai kosong. Lalu yang ketiga, gelap gulita. Gelap gulita adalah pertentangan dari terang. Sedangkan Tuhan baru mencipta terang pada hari pertama, setelah segmen yang pertama. Masuk pada segmen yang kedua, ada penciptaan terang di hari pertama. Maka dalam konteks itu, tidak ada terang. Kalau tidak ada terang, mana mungkin ada kehidupan. Inti dari ketiga kata tohu, wabohu, wakosak adalah kacau balau yang tidak punya kehidupan sama sekali, yang sama sekali tidak ada fungsinya, kecuali Tuhan merajut dari yang tidak berfungsi menjadi punya fungsi, dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari yang tidak ada apa-apa menjadi diisi untuk dapat diberdayakan untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi ketiga kata itu menekankan sekali lagi kekacauan belaka dan sama sekali tak ada kehidupan. Dari sini sudah ada bahan dasarnya. Lalu kemudian Tuhan menyatakan di dalam penciptaan fungsional yang pada akhirnya semua boleh jadi. Dari situ kita dapat belajar tentang satu hal, bahwa Allah kita bukan sekedar mencipta segala sesuatu lalu jadi, tetapi dia mencintai ketertiban. Tuhan mencintai tatanan yang bagus. Tuhan mencintai keindahan secara progresitas, secara berangsur-angsur jadi dalam perkenanannya. Itu yang kita pelajari dari dua ayat itu. Nah, dalam konteks ini, bapak-bapak gereja juga mengatakan hal yang sama. Mungkin saudara pernah dengar Martin Luther, itu adalah bapak gereja, bapak reformasi, sang reformator, yang pada akhirnya muncullah gereja Protestan. Salah satunya adalah kita. Dia mengatakan begini, God created all things out of nothing, and then He set them as He desired. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada, kemudian dia membentuk berdasarkan keinginan hatinya. Jadi apa yang kita lihat sejauh itu diperkenan oleh Allah, dan itu adalah bagian dari tatanan yang dikehendakinya, kita harus belajar untuk menerimanya, untuk menjaganya, untuk merawatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari framework penciptaan Allah itu, dua hal kita bisa perhatikan. Yang pertama, Allah mencipta, lalu membentuk. Kemudian yang ketiga, mengisi apa yang Tuhan sudah bentuk. Pada akhir dari kisah penciptaan saya akan membandingkan bagaimana di hari 1 sampai 3 itu komparasinya dengan hari 4 sampai 6. Tuhan mencipta hari pertama adalah terang, tetapi benda-benda penerang baru muncul pada hari yang keempat. Seterusnya begitu. Jadi dari sana sudah perhatikan, Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu Tuhan membentuk dari yang Tuhan sudah buat ada. Lalu kemudian Tuhan mengisi. Harusnya hidup kita demikian. Tuhan mencipta kita, Tuhan membentuk kita sebagai mahakaryanya. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Dia mengisi kita dengan tujuan, dengan makna. Lalu kita harus hidup dengan tujuan. Kita harus hidup dengan makna. Poin yang pertama, dari framework penciptaan Allah. Lalu yang kedua, dari hal itu kita belajar keteraturan. Kemudian fungsi dan tujuan. Lalu yang ketiga, tanggung jawab. Tuhan mencintai keteraturan, saya sudah katakan. Dan di dalam keteraturan dalam ciptaan Allah, ada fungsi, ada tujuan. Tidak ada satu ciptaan pun yang dicipta dan dibentuk oleh Allah tanpa tujuan, tanpa fungsi. Termasuk saya dan saudara. Maka orang yang tidak bisa menemukan apa tujuan hidupnya, apa makna hidupnya, orang semacam ini, orang yang paling celaka. Karena hanya sekedar hidup, sekedar bernafas, sekedar makan minum, sekedar bekerja, tetapi dia tidak sampai pada tujuan Tuhan baginya. Jadi sudah perhatikan, Tuhan mencipta dalam keteraturan, lalu Tuhan membentuk kita di dalam fungsi dan tujuan. Kemudian terakhir dari semua itu ada tanggung jawab. Kita hidup dengan tanggung jawab.
Tidak ada hidup manusia yang lepas dari tanggung jawab. Sekecil apapun itu, pasti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan di dalam tanggung jawab itulah, banyak kali kita sulit untuk menemukan makna diri dan identitas kita sebagai orang yang adalah ciptaan Allah. Dan di saat-saat pergumulan begitu, kadang atau bahkan banyak kali, kita kehilangan semuanya, kita merasakan kehampaan hidup. Tetapi sesuai tema. Tema kita, harapan dalam kehampaan. Dalam segala hal yang kita alami, di situ pasti ada harapan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita menemukan itu. Ayat ini bukan saja menggambarkan tentang kehidupan dan tatanan bumi dan langit, tetapi sekaligus menggambarkan hidup saya dan saudara tanpa Allah. Saudara-saudara perhatikan, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tetapi dalam semua kekacauan itu, Tuhan datang dan pada akhirnya yang tadi kacau balau, tanpa kehidupan, dirajut demikian rupa oleh Tuhan, yang pada akhirnya boleh mempunyai kehidupan seperti yang kita nikmati. Bahkan kita juga mempunyai kehidupan itu. Saudara, dari poin yang saya katakan tadi, kehampaan tanpa Tuhan, maka kita harus sadar, kita datangnya daripada Tuhan, kita dicipta, dibentuk oleh Tuhan. Lalu kalau manusia berusaha untuk menjauh daripada Tuhan, tidak mau datang kepadanya, dia akan menemukan kebuntuan. Di situ akan banyak kehampaan ditemui. Yang saya maksudkan hampa di sini artinya hidup yang merasa tidak ada artinya, hidup tanpa tujuan, hidup tidak beres, berantakan, kacau. Hidup seperti itu yang saya maksudkan sebagai hidup yang dipenuhi dengan kehampaan. Merasa tidak berguna, merasa tidak diterima, merasa bahwa hidup ini adalah hidup yang sia-sia. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan mencelikkan pikiran, Tuhan membaharui hati, jiwa kita dibawa kepada yang mencipta, pada akhirnya kita temukan identitas kita. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan siapa kita sesungguhnya. Di dalam Tuhan saja kita menemukan, oh inilah arah hidup yang saya harus lewati. Oh inilah tujuan hidup saya. Kalau saudara tidak datang pada Tuhan, mana mungkin saudara menemukan itu. Kehampaan terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Manusia yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan sering mengalami itu. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan melalui ayat yang kedua ini mengajar kita, walaupun bumi gelap gulita, tidak bentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas tempat dan kondisi yang demikian. Kita waktu merasa tidak ada apa, ingatlah Roh Allah ada untuk merajut hidup kita. Ayat itu menyatakan 3 realita. Ayat itu sekali lagi menyatakan 3 realita. Yang pertama, realita kehampaan tanpa Allah. Yang kedua, kehampaan itu ternyata bukanlah akhir daripada segala-galanya. Ayat ini memang menyatakan kepada kita bahwa Allah dalam konteks ini mencipta dan membiarkan itu dalam kehampaan supaya kita belajar. Lalu ada kehampaan tanpa Allah. Tetapi tidak sebatas di situ. Hati yang hampa, seperti saya katakan tadi, diisi oleh Allah sehingga tidak ada kehampaan. Sama seperti bumi yang hampa, bersama Allah, Roh Allah melayang-layang di atasnya, maka yang hampa, yang kosong, yang tidak berbentuk itu kemudian mempunyai makna dan pada akhirnya menemukan identitas dan tujuannya masing-masing. Itulah manusia. Yang pertama, hampa tanpa Allah. Yang kedua, ingatlah kehampaan hidup bukanlah akhir segala-galanya. Lalu yang ketiga, kehadiran Allah mengisi kehampaan. Poin dari 3 ini, siapa kita tanpa Allah? Mau kemana kita tanpa Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita? Mungkin kita pikir kita punya segala. Apa yang kita ingin kita bisa capai. Tetapi tanpa Tuhan, jalan orang yang demikian menuju pada kebinasaan. Dia pikir dia sedang jalan pada jalan yang baik, yang lurus, tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, ujungnya menuju maut. Kehampaan, kesia-siaan tanpa Tuhan. Kita pengkhotbah menulis demikian kepada kita. Itu yang nulis adalah seorang yang sangat bijaksana. Yang nulis adalah orang dengan kekayaan yang berlimpah. Yang nulis adalah seorang raja yang punya anak buah, yang punya hamba. Yang nulis tidak berkekurangan apa. Tetapi waktu dia nulis, dia merefleksi, dia merenung akan kehidupan dan makna daripada hidup ini. Dia katakan, di bawah kolong langit ini, semua sia-sia. Di bawah kolong langit ini, tanpa Allah semua kehampaan adanya. Maka temukan bahwa identitas kita hanya bisa dijernihkan
dan kita menemukan tujuan daripada hidup kita hanya kalau kita bersama dengan Allah. Tanpa Allah semua berantakan. Tanpa Allah siapakah kita yang bisa berlangkah, yang bisa berjalan, yang bisa hidup? Hidup kalaupun bisa bernafas, tidak ada maknanya. Kalaupun bisa makan, hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi tidak sampai kepada tujuan akhir. Mengapa kita harus hidup? Mengapa kita harus minum dan makan? Dan seterusnya. Ayat ini mengajar kita supaya kita selalu mengingat kepada Allah. Bahkan di dalam keterpurukan yang paling dalam, di dalam kegundahan yang begitu besar dari hidup, di dalam kekacauan pikiran dan hati, ingatlah ada roh Allah yang merajut hidup kita. Kehadiran daripada Tuhan di dalam hidup kita bukan hanya mengisi, tetapi sekaligus memenuhi. Dikatakan oleh Daud ketika menulis pujian kepada Tuhan di dalam Mazmur 23, diisi penuh melimpah, overflow, dikatakan begitu ya. Itu overflow itu penuh melimpah, sudah penuh tapi keluar, melimpah keluar. Itu adalah kelimpahan daripada Tuhan dilimpahkan kepada orang yang mencarinya. Tidak semua orang dapat ini. Tidak semua. Orang yang dapat ini, saudara jangan pikir dia harus kaya secara fisik jasmani. Belum tentu. Waktu Simon Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan ditangkap lalu harus dihadapkan dengan hukuman mati. Dia bahkan menawarkan diri untuk disalib kepala ke bawah. Dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Dia minta, saya tidak mau salib seperti Tuhan saya. Saya mau disalib kepala ke bawah. Dengan penuh keteguhan iman dan ketenangan, dia merasakan bahwa tidak lama lagi dia akan berjumpa muka dengan Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Dia bahkan meminta kematian itu karena dia tahu dia akan mati. Tapi dia minta dengan cara yang tidak sama dengan Tuhannya. Waktu Stefanus mau dirajam dengan batu, orang yang tidak kenal Tuhan pasti akan berteriak, Tuhan atau siapa aja dia akan sebut, balaskan ini. Tapi Stefanus, waktu dia dirajam dengan batu, dia dengan tersenyum menengadah. Lalu dia melihat kemuliaan Allah. Dan perkataannya, dia katakan, janganlah dosa ini Tuhan tanggungkan kepada mereka. Jangan. Terimalah rohku ya Tuhan. Dia mati dalam damai, walaupun fisiknya dihancurkan oleh batu, oleh rajaman demi rajaman. Itu yang saya maksudkan menemukan identitas dan jati diri dan tujuan hidup. Mereka yang mati demikian, menemukan tujuan hidupnya. Bukan berarti kita harus cari mati. Tetapi temukan kenapa saya dan saudara hidup sampai hari ini. Itu poinnya. Mengapa kita masih hidup? Mengapa kita masih bernafas? Sedangkan di luar sana, ada orang setiap detik mati. Setiap detik meninggal dunia. Tetapi saya dan saudara masih mendengar firman, masih beribadah, masih hidup, masih bisa melakukan sesuatu. Tetapi pertanyaannya, mengapa? Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa yang Tuhan inginkan dari saudara? Karena hidup tidak mungkin sekedar hidup saja. Kita hidup harus memberi nilai dalam hidup. Dan nilai itu kita harus dapat dari Allah. Dan untuk dapatkan itu, maka hadirkan Tuhan di dalam hidup. Sama seperti roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian hidup saudara bagaikan bagian dan tempat dari roh Allah yang menguasai, merajut hidup saya dan saudara. Dari yang kacau, waktu Tuhan rajut, jadi indah. Dari yang tidak ada bentuk, waktu Tuhan membentuk, memberikan keindahan, hidup jadi indah. Bukan karena tak ada masalah. Bukan. Keindahan hidup bukan karena tanpa masalah. Justru masalah itu memberi makna yang lebih dalam kepada nilai hidup kita. Orang yang tidak pernah merasakan kelemahan, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan penderitaan dan pergumulan, dia tidak tahu arti daripada kenikmatan, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang tidak pernah mengalami itu. Semua orang mengalami, tetapi banyak kali tidak bisa mengidentifikasinya, tidak bisa menganggap itu sebagai bagian dari pergumulan hidup, yang pada akhirnya pun tidak bisa memaknai hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kehadiran Allah bukan hanya mengisi, tapi sekaligus memenuhi hidup saudara dan saya. Dan ketika Tuhan memenuhi, maka kita menemukan nilai hidup apa yang kita pegang. Identitas kita seperti apa. Tentu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bumi saja yang kacau balau, Tuhan bisa membuat jadi teratur dan di dalamnya ada kehidupan. Hidup siapa yang tak bisa diatur dan dirajut oleh Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi indah dan menurut kehendaknya. Saya pikir tidak ada kehidupan yang terlalu kacau bagi Tuhan. Tapi bagi kita pikir saya sudah terlalu kacau. Saya tidak layak menyembahnya. Saya tidak
pantas untuk mendapatkan kebaikannya. Saya dan lain sebagainya. Kita mungkin bergumul dengan itu. Tetapi faktanya adalah memang tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan. Penghiburannya adalah Tuhan mau membuka tangannya untuk kita. Dan kebenarannya, setiap orang yang datang kepadanya tidak mungkin ditolak olehnya. Dia pasti menerima dengan tangan terbuka. Siapapun yang datang kepadanya, dia akan merajut. Dan karena itu hidup pasti akan berkelimpahan dalam anugerah dan kesetiaan Allah. Poin daripada semua ini, temukanlah apa tujuan hidup kita. Bukan sekedar bernafas dan hidup, tetapi ada tujuan Tuhan yang harus kita hidupi. Dan tujuan Tuhan itu tentu harus didapatkan melalui refleksi perenungan mendalam akan arti kehidupan masing-masing. Tujuan saya berbeda dengan saudara, saudara berbeda dengan yang lain. Tetapi yang pasti orientasi daripada semua itu bagaimana harus muliakan Allah. Muara dari segala ciptaan Tuhan, soli Deo Gloria. Kalau tujuan kita tidak mempermuliakan Tuhan, hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan, koreksi lagi, pasti itu bukanlah datang daripada Tuhan. Itu datang dari dunia, itu datang dari kelemahan, itu datang dari kedagingan kita. Kalau itu datang untuk mempermuliakan Tuhan, hidupilah walaupun kita harus menderita. Walaupun ada banyak tantangan, hidupilah. Itulah identitas kita. Itulah tujuan kita. Itulah mengapa kita ada di sini. Pulang dari sini, renungkan mengapa saudara masih hidup. Mengapa saudara masih diberikan segala hal yang saudara punya hari ini. Sementara di luar sana, setiap 1 detik, 2 orang mati. Tapi kita tidak. Mengapa? Mengapa? Cukup jawab itu sebagai bagian dari refleksi, pulang dari sini, merenung, lalu menaati tujuan daripada Tuhan